Apakah kisah penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 masih dapat dipercaya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita sudah memasuki episode ketiga dari seri pelajaran Apologetik Areopagus. Dan untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami sangat menyarankan Anda untuk membaca terlebih dahulu pendahuluan dalam buku Inverse kita triwulan ini, atau Anda boleh menyaksikan episode pertama dari seri ini. Dan ebook seri pelajaran kita tersedia di tautan yang tersedia pada deskripsi video ini. Baik, untuk membuka diskusi kita kali ini, kami mengundang Ko Kevin untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, ketika kami akan mempelajari firman-Mu, kami memohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami, agar supaya kami boleh lebih memahami akan kasih Tuhan dan karakter Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Pendeta Ben, Ya. sebenarnya apa tantangan apologetika yang akan kita pelajari pekan ini? Oke, jadi pekan ini tantangan yang akan kita pelajari adalah mengapa begitu banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab sebagai Tuhan pencipta. Oke, baik. Kalau begitu kita akan membahas ini melalui Kejadian pasalnya 1 dan kedua. Kita akan bacakan Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 5 saja. Oke, Kejadian pasal 1 ayat 1-5 kita baca. Ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Baik, Sahabat Inverse boleh baca selengkapnya Kejadian 1 dan Kejadian 2 ya. Kalau begitu, setelah kita membaca perikop ini, apa yang disingkapkan dari kisah penciptaan tentang Tuhan dan karakternya dalam Kejadian 1 yang berbeda mungkin dengan dewa-dewa yang kita mungkin baca ya nanti di buku Inverse itu apa bedanya? Oke, pertama-tama minggu ini kita membahas mengenai desain teori. Ini adalah suatu pendekatan teori untuk menjelaskan bahwa semua alam ciptaan ini itu ada penciptanya. Seperti itu. Itu bukan karena sebuah kebetulan, itu bukan karena sebuah ledakan besar ataupun evolusi, melainkan ada pribadi yaitu Allah yang menciptakan dan merangkai mendesain semuanya itu. Ya. Nah, di pelajaran kita pekan ini dibahas bagaimana kalau dibandingkan dengan teori penciptaan di agama-agama dewa-dewa kafir, di situ dibahas bahwa kalau di agama-agama pagan penciptaan itu manusia diciptakan itu stratanya itu paling bawah. Kayak misalkan dari darah dewa-dewa yang kalah perang terus akhirnya terciptalah manusia, ataupun mungkin alam ini sebagai pencipta, dewa-dewa itu adalah diciptakan dari alam, kemudian manusia itu muncul setelahnya. Jadi kita bisa lihat kalau dari Alkitab sendiri, kita bisa tahu bahwa segala sesuatunya ini bukan karena kebetulan, melainkan karena Allah sendiri yang merancang secara kesengajaan, dan semuanya tertata dengan begitu luar biasa. Kalau misalkan di agama-agama pagan, manusia tidak memiliki relasi begitu dekat dengan para dewa, tetapi di Alkitab kita memiliki sebuah perbedaan yang sungguh luar biasa dalam hal bagaimana relasi kita sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta, seperti itu. Oke, kalau misalnya tentang Tuhannya sendiri itu Kak, tentang bagaimana karakter Tuhannya yang berbeda sekali dengan dewa-dewa itu seperti apa Kak? Iya, seperti yang tadi ya, kekristenan memiliki penekanan bahwa kita sebagai ciptaan dikasih oleh Allah sendiri ya. Okay. Kalau di Alkitab sendiri dijelaskan bagaimana setelah Allah menciptakan segala sesuatunya, dia bukan cuma mencipta, tetapi dia memelihara ciptaannya itu. Dan bahkan lebih jauh lagi ketika kita sebagai manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan mau untuk memulihkan kita dari dosa itu. Oke, jadi beda dengan relasi dewa-dewa dengan
manusia di agama-agama pagan itu ya Kak ya. Oke, kalau dari kisah penciptaan ini sendiri Kak Kevin, tentang manusia dan nilai kita itu sebenarnya seperti apa? Lebih Jadi- dalam lagi. Ya, jadi tadi seperti Sudah sudah di intro. sempat intro oleh Ari. Tapi ya, manusia itu kalau dalam Alkitab itu diciptakan itu sebagai suatu puncak penciptaan itu sendiri. Yes. Jadi kalau kita lihat itu berbeda tadi Ari sempat sentuh bagaimana di agama-agama lain manusia itu sepertinya seperti kayak ya udah sisa-sisa aja gitu kan. Tapi kalau di Alkitab digambarkan bahwa puncak penciptaan itulah manusia. Dan Tuhan menciptakan manusia itu dengan begitu pribadinya, dengan begitu dekatnya. Tuhan yang hembuskan sendiri nafas ke dalam hidungnya kalau digambarkan oleh Alkitab. Dan Tuhan berikan kuasa dan tanggung jawab juga kepada manusia untuk menjalankan pelayanan di atas bumi ini. Jadi manusia itu memiliki nilai yang sangat berharga buat Tuhan. Dia ciptakan segala sesuatunya bahkan untuk mempersiapkan dia untuk ciptaan yang merupakan puncak dari ciptaannya ini yaitu manusia. Jadi aku rasa itu di situ bedanya di mana nilai manusia di dalam Alkitab dalam kekristenan itu Tuhan memiliki nilai yang menempatkan suatu nilai yang sangat tinggi bagi manusia ini. Oke, thank you Ko. Dan bagaimana dengan alam pendeta? Hal apa yang dapat kita pelajari tentang pencipta kita, tentang sang pencipta? Tadi kan Kak Iris sudah mention bahwa kita sedang membahas tentang desain teori gitu ya. Bagaimana alam itu tadi manusia semua diciptakan melalui mungkin evolusi dari alam itu sendiri. Tapi kalau kita memandang alam, bagaimana kita boleh melihat sang pencipta itu dengan mempelajari alam? Ya, jadi pelajaran minggu ini kita membahas dan menjawab tantangan banyak orang tidak lagi percaya kepada Allah pencipta sesuai dengan konsep yang Alkitab sebutkan. Dan sekarang bagaimana kita menjelaskan kebenaran Alkitab secara rasional, logis, tetapi juga alkitabiah. Hanya perlu teman-teman orang muda pahami bahwa barangkali tidak semua kebenaran Alkitab itu kita bisa terima dengan logika kita ataupun rasio kita. Dan disitulah kita membutuhkan iman, kepercayaan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Nah, banyak orang tidak mempercayai Allah yang menciptakan langit bumi seperti konsep Alkitab. Nah, tapi coba kita lihat benda-benda yang ada di alam. Mungkin di sekitar kita ada buku, ada Alkitab, ada tablet dan mic, segala sesuatu. Ini tidak ada tiba-tiba. Di balik benda-benda yang ada ini, ada orang yang membuatnya. Ini orang yang membuatnya tentu dari barang yang ada, ya, didesain, diolah menjadi sesuatu yang berfungsi. Nah, alam semesta ini pun begitu. Tidak tiba-tiba ada, tapi ada orang atau pribadi oknum di balik daripada sesuatu yang ada di alam ini. Jadi itulah sang pencipta, Tuhan yang menjadikan langit bumi dan semua isinya. Dan alam yang begitu kompleks ini Tuhan desain dengan begitu sempurna. Walaupun sekarang alam kita ini sudah jatuh ke dalam dosa ya, tidak lagi sesempurna sebelum dunia berdosa. Tetapi dengan alam yang ada sekarang pun kita bisa melihat kuasa Allah yang ajaib. Dia menciptakan planet-planet, bumi kita dengan jaraknya dengan matahari, gravitasi yang ada. Tuhan desain semua dengan sempurna sehingga bisa siklusnya dan perjalanan alam ini bisa ada dan baik seperti sekarang. Jadi itu poinnya, bahwa di balik dari semua alam yang ada di semesta ini, ada pribadi yang menciptakan dan membuat sesuatu itu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itu dia. Amin. Thank you pendeta. Dan kalau kita baca Mazmur 8, Raja Daud itu dibuat takjub ya oleh kebesaran alam semesta dan nilai tertinggi yang Tuhan berikan kepada manusia. Tadi kakak-kakak sudah bahas juga. Nah, bagaimana mungkin Tuhan akan menanggapi pertanyaan Raja Daud di ayat keempat, yaitu apakah manusia ini sehingga engkau mengingatnya? Oke, sebelum aku mau jawab pertanyaan Cia, mungkin aku sedikit menambahkan ya. Ada beberapa mungkin atheist mungkin ngeklaim bahwa semua dunia ini terjadi secara sebuah kebetulan. Nah, seperti itu. Tapi desain teori ini menjelaskan bahwa seperti ini, semakin kompleks sebuah desain, maka semakin menguatkan bahwa itu semua terjadi atas sebuah kesengajaan. Tidak mungkin sebuah desain yang kompleks itu muncul atas sebuah kebetulan. Contoh,
Misalkan ada sebuah ruangan yang kosong, ruangannya berantakan segala macam. Kita diemin aja ruangan itu selama 100 tahun katakan. Bisa nggak ruangan kosong yang berantakan ini jadi rapi, tertata, ada susunan segala macam, saling terkoneksi satu sama lain? Nggak mungkin kalau misalkan kita juga berharap. nggak mungkin, Kak. Betul. Kita nggak mungkin berharap itu sebagai sebuah kebetulan bisa terjadi tiba-tiba menjadi sebuah rapi, sesuatu hal yang rapi. Harus ada Gaya. kesengajaan dari seorang pribadi yang membuat itu menjadi tertata. Betul. Nah, kita lihat contoh misalkan di pelajaran kita ya, bumi. Bumi kita ini jarak konstanta gravitasi itu kalau naik atau turun sedikit aja udah langsung kacau. Jarak bumi ke matahari, jarak bumi ke bulan, itu kalau jaraknya berubah sedikit, wah itu terjadi kekacauan yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa desain dari bumi, tata surya, itu tuh udah luar biasa kompleks dan teratur satu sama lain. Dan semakin teratur itu menunjukkan bahwa memang ada kesengajaan, ada tangan kesengajaan di sana. Makanya gak heran kalau pemazmur bilang, kalau aku melihat langit, melihat buatan tanganmu, apa kata Daud? Daud sangat-sangat takjub, terkesima. Ya itu karena memang betul bahwa alam tuh menceritakan kemuliaannya Tuhan. Kompleksnya alam semesta ini menunjukkan bahwa memang Allah itu ada, Allah itu berdaulat, dan semuanya ini terjadi bukan karena kebetulan, melainkan ada pribadi yaitu Allah yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu. Amin. Jadi melanjutkan dari sana, mungkin kalau Tuhan secara simpelnya aja lah ya, kalau Tuhan mau jawab Daud, ya Tuhan jawab Daud berdasarkan pelajaran kita ini ya, kamu adalah karya agung saya. Ya kan? Manusia juga kompleks ya. Karena Tuhan ciptakan, tadi sempat kita di awal kita sempat sentuh ya, bagaimana Tuhan, manusia ini adalah puncak ciptaannya kan, dan Tuhan sangat memberikan nilai yang sangat berharga. Buktinya apa? Sampai Yesus mau datang menjadi manusia juga, ya kan, dan bahkan mau mati buat kita semua itu. Jadi Tuhan itu, meskipun mungkin Daud berpikir siapa saya, atau mungkin kita bisa kadang-kadang bertanya juga, siapa saya? Kenapa sih Tuhan harus perhatikan saya? Tapi jawaban Tuhan ya hari ini adalah ya, kamu adalah karya agung ciptaan saya, ciptaanku, dan ya saya mengasihimu. Jadi mungkin itu. Oke, thank you. Dan mungkin pertanyaan apa yang dapat kita sebagai orang Kristen ajukan kepada orang-orang yang mungkin skeptis ya, yang kurang percaya tentang Tuhan. Pertanyaan yang mungkin dapat memancing, pertanyaan yang mungkin dapat memantik mereka untuk berpikir lebih dalam tentang eksistensi dari intelligent designer ini, Pendeta. Ya, jadi betul ya bahwa alam semesta kita ini begitu kompleks. Planet kita ini kalau semakin canggih teleskop nanti ditemukan, akan semakin ditemukan lebih banyak, lebih bermiliar-miliar planet dan lain sebagainya. Dan juga segala sesuatu yang ada di alam semesta. Jadi betul seperti yang disebutkan tadi bahwa alam semesta yang begitu kompleks, sempurna, dan berjalan semua pada sistem yang ada, itu menunjukkan di balik dari segala sesuatu ini ada pencipta yang maha agung dan ajaib dan luar biasa. Tetapi tidak hanya berhenti di sana, karena ada juga pemahaman yang meyakini hal seperti ini, tapi hanya berhenti di sana. Yang harus kita pahami berikutnya adalah Allah pencipta yang maha agung dan luar biasa ini, Allah yang mau juga terlibat di dalam kehidupan kita yang secara pribadi. Walaupun tadi pemazmur katakan, saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta ini. Tetapi Tuhan peduli kepada pribadi-pribadi yang kata pemazmur tadi tidak ada apa-apanya sebenarnya. Ini juga kita harus pahami. Jangan sampai kita berpikir hanya Allah yang agung saja, tapi tidak campur tangan dalam hidup kita. Kalau kita punya Bapak Presiden yang kita hormati, dia itu tidak akan terlibat dalam urusan-urusan kecil warganya. Hanya masalah got di kampung, masalah penyakit di desa kecil, dia nggak mau terlibat urusan itu ya, karena ada staf-stafnya yang lain. Tapi kita punya Allah itu, dia mau terlibat di dalam hidup teman-teman orang muda, siapapun kita secara pribadi, walaupun dia pencipta agung yang luar biasa. Amin. So sahabat Inverse, mari kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing lagi. Kita boleh lihat kompleksitas alam semesta di muka bumi ini, kompleksitas diri kita sebagai secara pribadi, secara manusia, dan tanyakan apakah Allah memang benar-benar ada di saat-saat secara pribadi dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti,
Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan, tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart, dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih untuk sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, dalam pelajaran pekan ini kita boleh melihat ada seorang intelligent designer di balik semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia dan alam semesta. Dan bagaimana hal ini boleh memberikan kepada kita sebagai suatu pengharapan gitu ya. Karena pasti sebagai orang muda atau mungkin orang tua, kita pasti ada masa-masa hidup kita tuh rasanya chaotic banget ya. Tapi rasanya kayak gak punya pengharapan. Bagaimana hal ini boleh menjadi pengharapan bagi kita yang rasanya tidak bermakna dan tidak ada tujuan. Ya, jadi kalau kita lihat ya, cerita penciptaan ini, Tuhan itu bisa menciptakan sesuatu yang sangat teratur. Tadi Pak Pendeta sudah sempat sebutkan bagaimana detail-detail di dalam dunia ini. Ari juga tadi sempat bahas bagaimana detail-detail gravitasi, jarak bumi dari matahari, itu semua sangat detail Tuhan bisa ciptakan dari sesuatu yang sebelumnya dibilang masih sangat chaotic, kosong. Dibilang bumi itu tidak berbentuk, ya kan, sangat chaos. Jadi Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan itu bisa mengubah sesuatu yang chaotic menjadi sesuatu yang teratur. Dan ini semua penciptaan ini nggak kebetulan. Tuhan nggak cuma ya udah sekedar ya random aja terjadi seperti itu. Semuanya ada tujuannya gitu. Jadi mungkin meskipun hidup kita terlihat chaotic, mungkin terlihat seperti wah nggak ada harapan, tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan yang sama yang menciptakan ini bisa, dia pertama memiliki rencana buat kita. Dan kedua ya sangat pribadi. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu sangat pribadi. Jadi Tuhan yang sangat megah tadi dibilang oleh Pak Pendeta, sangat agung, sangat besar, tapi juga memperhatikan bahkan setiap air mata yang jatuh dari setiap manusia. Jadi itu memberikan saya pengharapan, dan saya harap itu juga bisa memberikan saudara-saudara semua, teman-teman di rumah, pengharapan juga. Amin. Amin. Ada sebuah kutipan yang bilang bahwa alam ini tuh adalah bukunya Tuhan yang akan menuntun kita ke Tuhan. Jadi kalau kita mempelajari alam, kayak yang tadi Ko Kevin bilang, semakin kita mempelajari begitu detail dan luar biasanya Tuhan mencipta dan memelihara seluruh alam semesta ini, ya kita harusnya bisa semakin percaya dan makin datang lagi sama Tuhan, pribadi yang udah mengasihi kita. Seperti misalkan di khotbah di bukit ya, waktu Tuhan bahas soal kekhawatiran, Yesus menyinggungnya tentang alam. Coba perhatikan burung, bunga, itu Tuhan pelihara gitu. Kalau mereka burung sama bunga-bunga itu dipelihara, bagaimana kamu? Itu sebuah apa ya? Aku waktu baca itu pertama kali
di buku Khotbah di Bukit ya, aku ngerasa itu tuh sebuah kalimat puitis romantis dari pencipta kepada ciptaannya. Kalau ini alam semesta aja aku pelihara, bagaimana dengan kamu orang yang kurang percaya, kata Tuhan gitu. Nah, jadi itu sebuah pengharapan ya bagi kita bahwa Tuhan tuh menciptakan dengan segala sesuatu yang luar biasa detail dan spesifik. Artinya Tuhan juga peduli terhadap hal-hal kecil di dalam aspek kehidupan kita. Amin. Dan berhubung kita lagi ngomong apologetics, Tuhan yang sangat dekat dengan manusia ini adalah sesuatu yang sangat alkitabiah, ya kan? Aku rasa kalau misalnya di agama-agama lain itu seringkali digambarkan Tuhan itu sebagai sesuatu yang jauh, yang kejam bahkan, atau setidaknya ya nggak peduli aja, ya kan? Tapi ya Alkitab menggambarkan suatu Tuhan, seorang Tuhan yang sangat dekat dan sangat pribadi dengan kita. Amin. Baik. Sebagian orang Kristen itu tapi tetap masih ada yang bersikap skeptis gitu ya tentang kisah penciptaan di Kejadian ya secara spesifik, misalnya tentang apakah Tuhan memang literal menciptakan 6 hari ya kan, langit dan bumi gitu kan, dengan hanya berfirman. Apakah itu memang benar kejadian gitu kan, kita orang manusia sukanya keep questioning ya. Dan bagaimana Yesus menegaskan kisah penciptaan di dalam Kejadian. Iya. Jadi itulah tuntutan memang sebuah ilmu pengetahuan ya, bahwa sesuatu yang dianggap kebenaran itu sudah harus melewati ruang laboratorium dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau belum masuk ruang laboratorium, tidak terbukti secara ilmiah, ya sulit orang mempercayai. Ini konsep penciptaan memang nggak bisa dibuktikan di ruang laboratorium ini. Tidak ada penelitian apapun yang membuktikan 6 hari Tuhan jadikan langit bumi dan segala isinya. Nah, itu sebabnya di awal tadi saya sebutkan, kebenaran firman Tuhan mungkin saja tidak semuanya bisa dijawab dengan rasio dan akal logika daripada manusia. Tetapi dengan bukti-bukti yang tadi disebutkan di awal, desain alam semesta yang begitu kompleks, seluruh jagat raya yang luar biasa, bahkan binatang-binatang kecil saja yang ada di alam semesta ini ajaib Tuhan ciptakan. Termasuk juga tubuh kita, manusia. Kita punya beberapa sistem ya, ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, apa sistem lagi yang lain. Ini orang-orang kesehatan lebih tahu. Tapi ini dokter ya. Jadi sistem di tubuh kita ini aja begitu kompleks. Saya punya guru pernah bilang, untung kuku kita yang bertumbuh dan rambut kita katanya. Coba kalau gigi kita sempat tumbuh, kata guru saya. Jadi itu ajaibnya Tuhan. Jadi kalau kuku dan rambut yang tumbuh, kita bisa potong, kita bisa rapikan. Coba bayangkan kalau gigi yang tumbuh tambah panjang. Ini guru saya bilang, artinya Tuhan desain kita begitu luar biasa. Dan Yesus Kristus tentu seperti Alkitab firman Tuhan juga katakan, dia adalah pribadi Allah yang sudah ada di penciptaan. Namun kemudian kita kenal dia sebagai pribadi Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi inilah memang tantangan kita, bahwa menjelaskan iman secara alkitabiah yang walaupun tidak sepenuhnya bisa dibuktikan secara logika, akal, apalagi ruang laboratorium. Dan Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus itulah penciptanya, ya kan? Dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Jadi kalau kita percaya bahwa dia adalah pencipta, ya dia punya otoritas itu dan dia punya kuasa untuk bisa menciptakan. Sehingga ya kita bisa terima itu sebagaimana yang tadi Pak Peter bilang, harus ada iman, kita terima itu bahwa dialah pencipta. Satu lagi mungkin poin tambahan. Jadi kita triwulan ini bahas soal apologetika ya. Kalau kita bahas dasar Alkitab dari apologetika adalah bagaimana kita memberi pertanggungan jawab atas iman, atas pengharapan yang kamu punya. Itu 1 Petrus. Jadi kalau kita sudah belajar semuanya ini betul untuk diri kita, memperkaya iman kita, tetapi ada sebuah implikasi yang lebih dalam dari itu. Apologetika kita pelajari sebagai tools penginjilan. Bagaimana kita berbelas kasih kepada orang-orang yang mungkin nggak percaya sama Tuhan. Bagaimana menjelaskan kepada orang ateis yang nggak mempercayai bahwa Tuhan itu mencipta, bagaimana menerangkan itu kepada mereka seperti itu. Dan pelajaran-pelajaran seperti ini harus kita gunakan sebagai sebuah tools, sebagai sebuah metode untuk berbelas kasih kepada orang-orang yang di luar pengharapan, maksudnya di luar Kristus seperti itu. Dan dengan demikian kita sebagai anak-anak muda juga boleh terdorong untuk boleh semakin membagikan tentang kasih Kristus kepada orang lain.
Amin. Dan mungkin last question, inti dari segala satunya nanti akan merujuk pada Yesus itu sendiri. Tadi sudah Kak Ari jelaskan bahwa ini adalah tools untuk mengenalkan Yesus itu sendiri kepada orang-orang yang belum menerima Yesus. Nah, dari semua ini mungkin bagaimana kita boleh memahami tadi lebih dalam lagi dari yang Kevin sudah sampaikan bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu itu awal dan akhir dan lebih dekat daripada yang kita pikirkan. Ya, jadi ini kita juga harus iman nih bahwa Yesus sebagai permulaan segala sesuatu kata Alkitab, artinya dialah pencipta segala sesuatu, dia Allah yang agung, penuh kuasa, dia Allah juga yang dekat dengan kita. Ada kutipan-kutipan yang menarik yang saya ingat, dia menghitung jumlah rambut di kepala kita. Yes. Ia tahu nomor berapa rambut kita yang jatuh. Tidak ada air mata yang dia tidak pahami dan tidak ada sukacita yang dia lewatkan yang kita alami. Artinya pendapat sebagian orang bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu kemudian ia biarkan dunia ini menggelinding begitu saja itu tidak benar. Bahwa Allah setelah ia ciptakan, walaupun kemudian kita nanti dapati yang dia ciptakan ini tidak sesuai semua dengan kehendaknya karena pemberontakan dan dosa, tapi ia masih mau tetap mengontrol, mengendalikan, bahkan terlibat di dalam seluruh aspek hidup kita, walaupun itu urusan pribadi kita masing-masing. Kalau dari pelajaran ini kita bisa melihat seperti Daud ya, semakin kita melihat betapa mulia, agung, dan luar biasa dahsyatnya ciptaan Tuhan, hati kita tuh semakin direndahkan. Kita semakin humble untuk bilang, siapakah aku ini Tuhan? Kalau ibarat kata dibandingkan dengan besarnya alam semesta, kita ini cuma seperti debu kosmik yang sangat kecil, tetapi kita yang sangat kecil ini sebegitu dikasihi oleh Tuhan, sampai Tuhan mau datang menjelma menjadi manusia, datang untuk menebus kita. Itu sebuah di satu sisi dengan mempelajari alam kita menjadi seorang yang sangat-sangat rendah hati di hadapan Tuhan karena kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan yang begitu besar. Tetapi di sisi yang lain kita juga menyadari betapa agung dan mulianya Tuhan yang udah mengasihi kita yang begitu kecil ini. Amin. Luar biasa, puji Tuhan untuk pelajaran pekan ini. Jujur saya sangat terberkati. Bagaimana teman-teman? Kita akan tutup. Mungkin masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Oke, baik. Jadi kabar baik dari pelajaran minggu ini adalah bukan cuma kita ada seorang pencipta, tapi bahwa pencipta kita adalah Yesus sendiri. Yesus yang peduli dengan kita, Yesus yang bahkan mau mati buat kita. Bahkan ketika kita berdosa, masih berdosa, kita bilang Yesus datang untuk mati untuk kita. Ya. Jadi itu adalah sebuah kabar baik yang memberikan pengharapan kepada saya, baik dalam kehidupan saat ini, bahkan di saat saya lemah, ada Yesus yang datang untuk memberikan kekuatan. Amin. Kalau Tuhan mendesain seluruh alam semesta ini dengan begitu kompleks, artinya ketika kita hadir, kita ada, kita dari nggak ada menjadi ada di dunia ini, itu karena Tuhan punya misi, Tuhan punya maksud yang baik bagi kita, dan itu menjadi sebuah undangan bagi kita untuk sering datang sama Tuhan. Amin. Ya, ini saya punya penekanan lebih praktikal khususnya bagi teman-teman orang muda. Jika masih ada ragu-ragu tentang konsep penciptaan seperti yang Alkitab katakan, jangan ragu. Terima, yakini apa yang Alkitab sebutkan tentang konsep penciptaan dalam satu pekan, termasuk hari Sabat. Karena kalau kita memahami penciptaan sesuai konsep Alkitab, maka kita juga nanti akan meragukan banyak hal yang kemudian ditulis di dalam firman Tuhan. Jadi ini saya titip pesan khusus bagi teman-teman. Jangan lagi ada yang ragu terhadap keyakinan Alkitab seperti yang disebutkan Tuhan jadikan langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari termasuk kita manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk seluruh panelis. Kita tutup dalam doa. Kak Ari boleh pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran yang indah ketika kami boleh mempelajari tentang alam ciptaan-Mu. Seperti permazmur kami berkata, siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mengingat kami. Tetapi Engkau telah memberikan kepada kami sebuah kasih karunia yang begitu limpah. Engkau datang dan Engkau rindu berelasi dengan kami. Biar pelajaran ini boleh menumbuhkan iman kami. Dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang mungkin
belum mempercayai tentang Engkau ya Tuhan. Tolong kami untuk dapat berbelas kasih kepada mereka dan boleh membagikan setiap kebenaran yang kami boleh miliki. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh panelis dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami di episode ketiga kali ini. Kiranya Tuhan boleh membantu kita untuk semakin setia, semakin percaya dan boleh membagikan iman kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa pada episode berikutnya. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse. Bye.